Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Hari ini anak-anak kelas 4 akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1, Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 2. Apakah anak-anak sudah siap? Bagus. Anak-anak yang hebat selalu siap untuk belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat 1. Mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. 2. Mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. 3. Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. 4. Menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. 5. Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. 6. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dengan sikap yang baik, mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah berdoa, mari kita berdiri sejenak untuk memberi penghormatan kepada bendera merah putih. Berdirilah dengan sikap sempurna. Berdiri tegak, tumitnya rapat, kedua tangan di samping badan, menggenggam. Ayo semuanya berdiri. Semuanya siap, gerak. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bagus. Silahkan duduk untuk melanjutkan belajar. Setelah memberi penghormatan kepada bendera merah putih, marilah kita menyanyikan lagu Tanah Airku.
anak-anak kelas 4 yang hebat. Lagu Apuse mempunyai tanda tempo moderato. Tanda tempo moderato artinya sedang agak cepat. Dalam tabel ini terdapat istilah-istilah tanda tempo dan artinya. Tanda tempo largo artinya lambat sekali. Tempo lento artinya lebih lambat. Tempo adagio artinya lambat. Tempo andante artinya sedang. Tempo moderato artinya sedang agak cepat. Tempo allegro artinya cepat. Tempo vivace artinya lebih cepat. Tempo presto artinya cepat sekali. Agar lebih jelas, marilah kita menyimak penjelasan Kak Sintabella tentang tanda tempo. Halo, nama saya Sintabella Sidabuta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempo. Sebelumnya, pengertian tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Tempo terdiri dari 3 bagian, yaitu tempo lambat, sedang, dan cepat. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu tempo lambat. Yang pertama itu adalah grave, yang pengertiannya sangat lambat. Seperti ini ya. Dan yang kedua adalah largo, yang pengertiannya lambat. Saya akan mencontohkannya. Dan yang ketiga adalah larghetto, yang pengertiannya lebih cepat dari largo. Seperti ini dia. Dan yang kedua adalah tempo sedang. Yang bagian pertama adalah andante atau seperti orang berjalan. Seperti ini dia. Yang kedua adalah andantino, lebih cepat dari andante. Seperti ini ya. Dan yang ketiga ada moderato atau sedang. Saya akan mencontohkannya. Kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tempo cepat, yang terdiri dari 3. Yang pertama itu allegro atau cepat. Seperti ini dia. Dan yang kedua ada allegretto atau cepat dan ringan. Seperti ini dia. Dan yang ketiga adalah vivace atau sangat cepat. Seperti ini dia. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Thank you. Sekarang kalian telah mengerti tanda tempo dan artinya. Mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Apuse.
Setelah menyanyikan lagu Apuse, perhatikanlah gambar ini. Siti, Edo, Dayu, dan teman-teman menyanyikan lagu Apuse sambil menggerakkan kaki dan tangan. Mereka melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan. Gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Sekarang mari kita belajar contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Lihatlah gambar ini. Aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas mendorong mobil mogok merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan mobil mogok di jalan menuju ke bengkel mobil. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang lihatlah gambar ini. Aktivitas menggendong anak atau adik merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, ibu dapat menggendong anak atau adik pergi ke tempat lain. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang engkau lihat dari gambar ini? Betul sekali. Warga sedang membersihkan lingkungan. Ada yang membersihkan saluran air. Ada yang membersihkan rumput-rumput. Ada yang sedang menyapu jalan. Mereka bisa saja berasal dari suku bangsa yang berbeda. Namun, mereka dapat hidup bersama dengan damai. Mereka dapat hidup bergotong royong. Mereka dapat bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Aktivitas mereka membersihkan lingkungan ini juga menggunakan gaya otot loh. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut ini. Satu, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi
Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Ini adalah gambar peta dunia. Dalam lingkaran berwarna merah itu, disitulah letak negara kita, Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra adalah laut yang sangat luas sekali. Sekarang lihatlah gambar peta ini. Lingkaran berwarna merah di tengah itu, disitulah letak negara Indonesia. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Benua adalah daratan yang sangat luas sekali. Di akhir pembelajaran ini, marilah kita melihat film singkat dengan tema gotong royong berikut ini. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Bagaimana anak-anak? Bagus bukan filmnya? Iya, gotong royong adalah budaya bangsa kita. Oleh karena itu, marilah kita biasakan untuk selalu bergotong royong dalam mengerjakan hal-hal yang baik. Selanjutnya adalah tugas mandiri. Sebutkan 5 kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan gaya otot. Kerjakan tugas ini di buku tulismu. Jika sudah selesai, segera kirim ke WA Pak Guru. Pak Guru menunggu tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Semangat ya. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, marilah kita bersyukur kepada Allah karena kalian sudah dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan kesimpulan pembelajarannya adalah aktivitas bertukar buku, mendorong mobil mogok, menggendong anak atau adik merupakan contoh pemanfaatan gaya otot. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman yang ada di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1.
Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 2. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. 3. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Tanda tempo lagu Apuse adalah moderato yang artinya sedang agak cepat. Itulah kesimpulan pembelajarannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.